Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, sisi kemanusiaan dari dunia tenaga alih daya atau seringnya disingkat TAD. Sumber kita kali ini tulisan reflektif judulnya Di Balik Nama Tenaga Alih Daya. Penulisnya pakai nama pena Mix 212. Ini kayak catatan harian dia gitu waktu ngelola tim TAD. Betul, jadi ini pengalaman pribadi banget ya. Iya. Jadi tujuan kita sekarang ini, yuk kita kupas bareng cerita-cerita personalnya, ikatan mereka, terus tantangan yang dihadapi pekerja yang seringkali nggak kelihatan ini. Langsung dari sudut pandang orang yang pernah deket banget sama mereka. Oke. Nah, awalnya nih, penulisnya ini ngira ngelola TAD itu ya kayak ngurus spreadsheet aja. Data, angka, nama. Rapi, terstruktur gitu. Tapi ternyata, wah, realitanya jauh lebih kompleks. Lebih berwarna dan, ya, lebih manusiawi lah. Tepat sekali. Itu cepat banget dia sadarnya. Bahwa yang dihadapi itu bukan barisan data, tapi ya individu. Masing-masing unik. Ada Mas Acong, misalnya. Office boy yang sering pulang malam banget buat bantu beres-beres. Iya. Atau Mbak Leha yang cleaning service. Datangnya kan pagi banget tuh. Ternyata bukan cuma soal disiplin, tapi ada, ketakutan gajinya dipotong. Itu sumber satu-satunya buat sekolah anaknya, gitu. Jadi, ya ini bukan sekedar nama di daftar karyawan. Bener banget. Kelihatan ya bedanya? Terus pengalaman ini jadi makin kuat rasanya pas penulis dapat tugas berat. Harus nyampein berita PHK, pemutusan hubungan kerja demi efisiensi katanya. Wah, itu pasti berat banget ya. Berat. Momennya digambarkan emosional banget, bukan lagi soal kertas atau prosedur dingin, tapi ngadapin langsung muka-muka yang dia kenal. Orang-orang yang biasa ketawa bareng pas makan siang, yang curhat soal anak, yang nyapa tiap hari. Terus, gimana reaksinya? Nah, ini yang bikin kaget. Justru penulisnya yang nangis duluan. Sementara pekerja yang diberhentiin itu, malah bilang makasih. Serius? Kok bisa gitu ya? Iya, sampai penulisnya bilang, kalian bukan bawahanku, kalian teman seperjuanganku. Dalam banget ya rasanya. Itu momen kunci kayaknya ya, dia benar-benar ngerasa ikatan itu. Yang menarik juga, ikatan kuat ini justru tumbuh di tengah keterbatasan loh. Ya kan mungkin fasilitas minim, seragam kadang jadi masalah, insentif juga nggak seberapa, tapi mereka tetap kompak. Oh iya? Gimana tuh kompaknya? Mereka punya grup WhatsApp, namanya Tim Reaksi Cepat. Isinya bukan cuma buat urusan kerjaan, tapi juga buat bagi-bagi kabar senang, kayak ulang tahun, atau ya sekedar kirim meme lucu gitu, buat nyairin suasana. Wah, keren ya. Jadi kayak support system gitu ya, meskipun informal. Betul, itu penting banget. Bahkan ada cerita solidaritas yang, wah ini sih mengharukan banget. Gimana tuh ceritanya? Ada satu rekan tat yang sakit keras. Nah, temen-temennya ini diam-diam patungan. Padahal kondisi mereka sendiri juga, ya gitulah, pas-pasan. Ya ampun. Terus? Pas yang sakit ini tahu, dia kaget. Bilangnya gini, aku nggak nyangka, aku kan cuma TAD. Aduh, cuma TAD. Itu nyelakit banget ya dengernya. Iya kan? Makanya penulis langsung negesin, kamu bukan cuma apapun, kamu bagian dari kami. Wah, itu benar-benar pengakuan ya. Menunjukkan kekuatan komunitas yang mereka bangun itu nyata. Betul, cerita ini ngajak kita ngelihat lebih jauh dari sekedar struktur formal kerjaan. Penulis juga sadar, waktu kan jalan terus. Ada yang pensiun, ada yang pindah, ada juga yang meninggal. Tapi kenangan sama pelajaran dari interaksi ini itu nempel banget. Jadi nulis ini kayak caranya dia buat mengabadikan kisah mereka gitu ya? Kayaknya gitu, semacam warisan yang nggak kelihatan lah. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Inti dari tulisan Mix 212 ini, menurut saya, pengingat kuat soal kemanusiaan. Manusia di balik label kerjaan, apalagi yang kayak Taat ini, yang seringkali di belakang layar. Pesan penulisnya jelas banget, jangan pernah anggap remeh orang-orang ini, yang mungkin nggak ada di foto-foto korporat gitu. Mereka tuh tiang penyangga, yang kerja dalam diam. Penulisnya sendiri ngerasa bersyukur banget pernah jadi bagian dari keluarga kecil itu. Iya, dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, cerita ini nunjukin betapa pentingnya empati. Pentingnya pengakuan di tempat kerja manapun. Nggak peduli status atau posisinya apa. Ini bukan cuma soal manajemen SDM, tapi soal kemampuan dasar kita buat ngelihat nilai setiap orang. Dan seringkali kayak cerita ini,
Justru ikatan non-formal itu yang jadi sumber kekuatan paling besar ya. Betul sekali. Sumber resiliensi kolektif mereka. Penulis menutup tulisannya dengan kalimat yang, wah, bikin mikir sih. Karena kadang, hal paling indah bukan soal jabatan, tapi siapa yang rela diam-diam menanggung beban bersama kita. Ngena banget ya, kebersamaan yang tulus gitu. Iya. Iya. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nanti. Di lingkungan Anda sendiri, entah di kerjaan atau dimanapun lah, siapa aja sih tiang penyangga yang mungkin selama ini nggak terlalu kelihatan, yang kontribusinya mungkin kita anggap biasa aja. Iya juga ya. Dan yang lebih penting lagi, gimana ya cara kita menghargai mereka, memberi apresiasi buat peran mereka yang seringkali tersembunyi,